Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Liana Wijayasari, Haryanti Nuraini, Fitri Nur Karomah, Esa Putri Danisi, dan Anita Winani Putri. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai keterkaitan experiential learning dengan mata kuliah yang sudah kami pelajari untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada koneksi antar materi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keterkaitan experiential learning dengan mata kuliah yang sudah kami pelajari, yakni ada mata kuliah pemahaman peserta didik, prinsip pengajaran dan asesmen, perspektif sosiokultural, praktik pengalaman lapangan, filosofi pendidikan, dan pemahaman peserta didik. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik, ditemukan bahwa masalah-masalah yang sering muncul dalam pembelajaran yakni seperti kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, kesulitan belajar ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu mengenai gaya belajar peserta didik. Berkaitan dengan gaya belajar peserta didik, guru dapat melakukan pemetaan sesuai dengan profiling peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memenuhi karakteristik peserta didik sesuai dengan konsep gaya belajar experiential learning. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, dalam pembelajaran, asesmen tersebut sangat penting karena dapat membantu guru untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi yang sudah diajarkan dan membantu guru untuk menentukan tindakan pembelajaran selanjutnya. Asesmen itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Nah, untuk kali ini kami akan membahas mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dapat membantu guru untuk menentukan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, maka guru dapat menyesuaikan gaya belajar menurut KOP, yaitu experiential learning, sehingga perencanaan pembelajaran dapat disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada mata kuliah perspektif sosiokultural, guru dapat melaksanakan pemetaan sesuai dengan gaya belajar peserta didik pada experiential learning, yang mana nantinya akan dibuat diferensiasi konten, produk, proses, dan lingkungan belajar. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan, dengan melakukan pencatatan perilaku peserta didik pada saat pembelajaran akan berguna untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam menentukan tindakan atau intervensi yang tepat untuk peserta didik tersebut. Pada mata kuliah filosofi pendidikan, pada pembelajaran dengan model experiential learning, guru perlu memahami gaya belajar peserta didiknya dengan cara variasi dalam pemberian materi dan tugas, yang mana disesuaikan dengan gaya belajarnya, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat memerdekakan peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, sebagai seorang guru, ketika kita mempelajari gaya belajar, kita juga bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Dengan memahami gaya belajar yang berbeda, kita bisa memotivasi peserta didik, membuat situasi belajar menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Hal-hal tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik. Kesimpulan hasil pemaparan dari kami, pada dasarnya setiap individu itu memiliki perbedaan cara belajar. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor bawaan, pengalaman tertentu dalam kehidupan, bahkan dari tuntutan situasi atau lingkungan. Pada pembelajaran dengan model experiential learning,
guru perlu memahami gaya belajar pada peserta didiknya, sehingga pembelajaran yang diberikan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.